Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu yang teman-teman ya. Dan pada kisah Warung Kopi Bang Doni kali ini akan menceritakan tentang pesta pernikahan Cecep. Waduh, siapa Cecep? Cecep itu karyawannya aja teman-teman yang biasa nganter beras ke gudang beras milik Bang Doni. Jadi dia nikah dan Bang Doni beserta para pegawai lainnya diundang tuh ke acara pernikahan yang dilangsungkan di kota Garut. Tapi ketika rombongan Bang Doni sampai di tempat acara pernikahan di kota Garut itu, terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Apa sih hal aneh tersebut? Pastinya makin penasaran ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi deh. Pasti udah gak sabaran. Karena untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor! Siluman ular di sawah milik Pak Jim. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu di kafe warung kopi Bang Doni, Kotep pagi-pagi sekali sudah tiba di sana. Suasana nampak masih sepi karena rupanya Pak Slamet masih belum muncul dari dalam. Kotep hanya bisa menunggu karena ia tidak berani untuk memanggil Pak Slamet yang masih berada di dalam. Sambil menunggu, Kotep nampak melihat ke sekitaran. Di situ, dia melihat jika keadaan parkiran cukup kotor. Terdapat dedaunan yang berguguran yang berasal dari pohon di samping dan sampah-sampah lainnya. Tanpa sengaja, dia pun melihat pengki dan sapu yang terdapat di pojokan. Karena merasa bosan menunggu, tanpa diperintah, Kotep langsung menyapu dan membersihkan area parkiran tersebut. Beberapa saat kemudian, area parkir kafe warung kopi Bang Doni langsung terlihat bersih. Tak berselang lama, Pak Slamet pun muncul dari dalam. Namun, saat melihat keadaan parkiran yang sudah bersih, Pak Slamet pun langsung tersentak. Welah adalah, kok bisa ya? Kok sudah bersih ya? Loh, kapan saya bersih-bersihnya? Apa jangan-jangan saya tidak ingat ya kalau tadi saya sudah bersihkan parkiran? Tapi nggak mungkin, lawang saya aja baru bangun kok. Tadi sholat subuh aja saya kesiangan. Apa jangan-jangan ini adalah jin korin saya yang menyapu halaman ini? Walah, tapi nggak mungkin juga ya. Uang saya aja nggak kenal, masa mau-mauan ngerjain kerjaan saya? Ucap Pak Slamet berbicara pada diri sendiri. Pak Slamet nampak celingukan hingga akhirnya dia pun melihat sosok Kotep yang sedang berjongkok di pojokan sambil menghisap rokok filternya. Walah adalah, ada tuyul rupanya, ujar Pak Slamet spontan. Sontak Pak Slamet langsung memanggil Kotep untuk menghampirinya. Tuyul, tuyul, sini kamu. Mendapat itu, Kotep tidak menghiraukan panggilan Pak Slamet, malahan dia hanya tersenyum sungkan sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Tayal, Pak Slamet pun merasa jengkel mendapati panggilannya yang tidak digubris oleh Kotep. Sontoloyo, bukannya kesini malah ngangguk-ngangguk aja, ujar Pak Slamet sewot. Akhirnya Pak Slamet pun mengalah dan ia berjalan menghampiri Kotep. Kamu itu namanya siapa? Saya belum kenal, tanya Pak Slamet. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Kotep malahan bersikap siaga. Dia berdiri tegap, tangannya merapat.
Kotep melakukan sikap sempurna. "Siap," ucap Kotep. Lagi-lagi Kotep membuat jengkel Pak Slamet seketika. Pak Slamet pun berteriak di depan wajah Kotep dan bertanya kembali, Sontoloyo, nama kamu siapa?" "Oh, Kotep Pak, nama saya Kotep. Apa kamu yang sudah bersih-bersih ini semua?" tanya Pak Slamet lagi, masih dalam posisi berteriak di depan wajah Kotep. "Iya Pak, soalnya saya nungguin Bapak keluar biar saya bisa masuk," jawab Kotep gugup. Kemudian Pak Slamet pun mulai memelankan suaranya dan sedikit menjauh dari Kotep. "Kamu ini tidak mendengar suara saya ya? Apa kamu jangan-jangan kamu budek ya?" "Apa Pak? Gudeg, Bapak mau gudeg?" ucap Kotep balik bertanya. Mendapati itu kembali Pak Slamet meninggikan suaranya. "Bukan gudeg, tapi budek. Apa kamu budek? Saya ngomong kok nggak pernah didengerin ya?" "Oh iya Pak, pilek saya belum sembuh. Ini memang kalau lagi pilek pendengaran saya suka keganggu," ujar Kotep. Setelah itu Kotep pun izin pada Pak Slamet untuk menuju ke gudang beras yang ada di samping. Beberapa jam kemudian para pekerja yang lain pun telah tiba, termasuk Radol. Di situ Radol pun mengingatkan Kotep agar segera berobat, karena saat baru datang tadi ia diberitahukan oleh Pak Slamet jika Kotep memiliki penyakit budak yang sudah teramat sangat takut. Tep, lu berobat ya? Tadi gue habis diomongin tuh sama Pak Slamet, katanya lu tuh harus berobat." "Apa bang? Tobat? Memangnya saya kenapa ya bang? Saya nggak pernah macam-macam kok disuruh tobat." "Bukan tobat budak, tapi berobat. Kuping lo korek, kali aja di dalamnya ada semen." "Berobat ya bang? Iya bang, siap bang. Nanti habis pulang kerja saya mau berobat bang." Selagi keduanya mengobrol, Doni pun tiba. "Assalamualaikum." "Dol, si Cecep belum datang ya? Stok beras masih segitu-gitu aja." "Waalaikumsalam bang." "Iya bang, tumben. Biasanya udah ya bang," jawab Radol. Di situ Doni melihat jika Kotep masih nampak serius menata beras yang akan dikirimkan ke customer. Dol, si Kotep kayaknya masih budeg aja ya. Lah gue salam kagak ditanggepin sama dia." "Iya bang, tadi saya udah kasih tahu sih supaya dia berobat," ujar Radol. "Iya Dol, suruh berobat buruan dia. Soalnya kalau dia masih budeg begitu, lah gue bingung ngomong sama dia." "Siap bang, siap." Tak berselang lama, Cece pun tiba di gudang beras milik Doni. "Assalamualaikum." "Waduh, maaf Bang Doni, Bang Radol, saya datang agak siangan. Soalnya saya ada urusan dulu tadi pagi," ujar Cecep nampak terburu-buru. "Santai aja Cep," saut Doni. "Tumben Cecep, biasanya nggak pernah kesiangan," ucap Radol. "Iya Bang Radol, saya tadi ke tukang tenda dulu, kasih DP," saut Cecep. "Tukang tenda? Apa ini Cep?" tanya Doni. "Anu Bang Doni, saya mau nikah." "Waduh, selamat ya Cep. Kapan nikahnya? Terus nih kita diundang kagak?" tanya Doni. "Nikahnya minggu depan. Nah ini saya sekalian bawa undangannya. Itu juga kalau abang berkenan datang ke sana," jawab Cecep sungkan. "Insya Allah gue bakalan datang. Ntar gue sama pasukan bakalan datang ke sana ya," ucap Doni. "Waduh, makasih banyak ini bang. Saya tunggu pokoknya ya bang," saut Cecep sumringah. "Nah terus bagaimana ini? Persiapan semuanya udah beres?" tanya Doni lagi. "Alhamdulillah bang, saya mah dibantuin sama Kang Ajat. Jadinya ya semuanya beres," ucap Cecep. "Alhamdulillah. Yaudah, gua doain semuanya lancar ya Cep." "Iya Bang Doni, terima kasih banyak." Sementara itu, di tempat yang berbeda, lebih tepatnya di kediaman Cecep di Garut, Pak Ocim, yang merupakan ayah dari Cecep, nampak sedang mengobrol dengan istrinya yang bernama Bu Ima, yang tak lain adalah ibu dari Cecep. "Pak, gimana surat-surat nikah buat si Cecep? Udah beres apa belum?" tanya Bu Ima. "Udah tuh, tadi bapak dianterin sama si Rudi buat ngurusnya. Pokoknya mah udah beres semuanya," sahut Pak Ocim. "Ingat Pak,
Jangan lupa bilang makasih sama si Ajat. Dia mah udah baik banget sama kita. Lah semua biaya nikahan si Cecep kan dia yang nanggung. Iya, Bapak juga ingat atuh. Lagian si Ajat kan bosnya si Cecep. Masih keponakan Bapak juga. Ya emang udah seharusnya dia bantuin si Cecep. Ya kan tetap aja tuh Pak Ibu nggak enak. Semuanya dia kan yang nanggung. Udah, Ibu mah tenang aja. Nanti Bapak mau ke rumah si Ajat, mau ngucapin makasih, sekalian mau nganterin uli yang Ibu bikin. Udah jadi apa belum ulinya? Udah, tinggal Bapak bawa aja tuh, ujar Bu Ima. Tak berselang lama, Pak Ocim pun segera berangkat menuju kediaman Ajat sambil membawa uli buatan istrinya. Di tengah perjalanan, ia sempat singgah sebentar untuk membeli rokok. Namun, tanpa disangka-sangka, ia bertemu dengan beberapa kawannya. Ada yang sesama petani, ada pula yang berprofesi sebagai pencari ular di sawah. Mendapati hal itu, Pak Ocim pun sejenak bergabung dan mengobrol bersama teman-temannya tersebut. "Mereka mana, Cim? Mau kemana kamu?" tanya Pak Kosim yang berprofesi sebagai pencari ular. "Mau ke rumahnya si Ajat, bosnya si Cecep," jawab Pak Ocim. Si Cecep mah udah sampai mana persiapannya, Cim?" tanya Pak Dadang, salah satu teman Pak Ocim yang berprofesi sebagai petani. "Udah beres semuanya, Dang. Ini mah tinggal nunggu surat-suratnya aja ditandatanganin sama Pak Kades," jawab Ocim. "Tadi pagi kamu gak ke sawah, Cim? Saya kok gak ngeliat kamu di sawah?" tanya Pak Dadang lagi. "Enggak, palingan mah besok. Soalnya tadi pagi teh saya ke kantor desa buat ngurusin surat-suratnya si Cecep," jawab Pak Ocim. Iya, saya baru ingat. Saya teh kemarin ngelepasin orang yang saya tangkap di sawah kamu, Cim. Saya mah keimpian. Di dalam mimpi saya mah saya didatengin cewek cantik, kayak putri kerajaan begitu. Katanya saya disuruh balikin orang yang saya tangkap. Wah, kayaknya mah orang yang ada di sawah kamu bukan orang sembarangan, Cim. Hati-hati kamu mah, ujar Pak Kosim tiba-tiba saja. Orangnya warna hitam bukan? Tanya Pak Ocim penasaran. Iya, Cim, warna hitam. Aneh saya mah. Makanya saya langsung lepasin orang itu persis di sawah punya kamu, jawab Pak Kosim. Wah, orang itu mah emang udah biasa ada di sana tuh, Sim. Pernah ya waktu itu pas saya lagi nyangkul, orang itu ada di dekat kaki saya. Tapi kata orang nggak takut, dia diem wae. Saya juga anehnya nggak ikut takut. Biasa wae, ujar Pak Ocim. Kamu Masim, wani-wanian nyari orang di sawahnya si Ocim. Sawahnya si Ocim mau udah terkenal angker tuh. Kamu inget nggak ceritanya Cenining? Waktu itu pas maghrib dia lewat sawahnya si Ocim. Dia ngedenger ada suara cewek lagi ngobrol. Tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa, langsung lari Ceniningnya teh. Besoknya dia demam 3 hari, ungkap Pak Dadang. Iya, Dang, saya juga mah kapok nyari orang di sawahnya si Ocim lagi, sahut Pak Kosim. Alah, gitu aja takut. Saya mah nggak ngalamin hal-hal yang aneh. Yaudah tuh, saya mau ke tempatnya si Ajat dulu. Mau ngasih uli, ujar Pak Ocim yang langsung meninggalkan kedua temannya itu di warung kopi. Keesokan harinya, pagi itu di kediaman Doni, terlihat Doni, Gembul, Pak Sadli dan juga Jumeri sedang asyik menyantap sarapannya berupa nasi uduk buatan Mbak Zubaida. Bul, minggu depan gue mau ke Garut sama si Radol. Lu mau ikut kagak? Tanya Doni. Mau ngapain bang ke Garut bang? Tanya Gembul balik. Gua mau datang ke nikahan si Cecep, anak buahnya aja yang suka nganterin beras tuh. Si Cecep ya bang, tapi masalahnya saya nggak undang bang. Ya diundang lah, mas kagak. Insya Allah bang, kalau nggak sibuk saya ikut. Lihat ntar deh bang, jawab Gembul. Lu belagu amat lu, pakai lihat ntar segala, so sibuk, sindir Doni. Don, gue ikut ya Don. Kebetulan gue udah lama ini kagak jalan-jalan, celetuk Pak Sadli. Idih, abang kagak diundang. Ini mah khusus saya sama pegawai saya, ledek Doni. Ya lalu Don, jangan begitu ngapa lu? Gua kan juga kenal sama si Cecep, ucap Pak Sadli 15. Mendingan abang nitip amplop aja dah, kagak usah ngikut. Ya elah Don, lah kali amplopnya nyampe orangnya kagak.
Gue pengen nyobain masakan ala-ala Sunda gitu, Don. Ya elah, kalau cuma mau nyobain masakan Sunda mah gampang. Lah abang timbang warung Ampera aja. Apa kagak tuh ke Ciganea tuh, sama-sama baik. Buset deh lah, bukannya entu, Don. Gue kan juga mau jalan-jalan. Gue mau lihat peyempuan. Waduh, saya aduin juga nih sama Bu RT nih, bini abang. Ancam Doni. Canda, Don, dah. Pokoknya gue ngikut. Ujar Pak Sadeli kekeh. Jumri, lu mau ikut kagak? Lu kan juga kenal tuh sama si Cecep. Orang kalau dia datang lu yang bikinin kopinya, tanya Doni. Waduh bang, kalau saya ikut nanti saya pengen jagain kafe bang. Udah biar Mas Kembul aja yang ngikut, saut Jumri. Lah iya Don, kalau semua ngikut, siapa yang jagain kafe? Mendingan gue aja yang ngikut. Kan gue kagak jagain kafe, ya kan? Celetuk Pak Sadeli. Yaudah, biar Jumri aja bang yang pergi, biar saya yang jagain kafe. Gantian gitu bang, ucap Gembul. Ya udah dah, lu pada atur sendiri siapa yang mau ikut, siapa yang kagak ikut, terlaporan sama gua, biar gua siapin kendaraannya, ujar Doni Sewot. Beberapa menit kemudian muncullah Baba Maun. Ia datang dengan sepeda motor berjenis Vario miliknya. Assalamualaikum, salam Baba Maun. Waalaikumsalam, jawab semua orang di situ. Waduh, tumben ini Baba datang kemari. Ada keperluan apa nih, Mbak? Tanya Pak Sadeli basa-basi. Ya, emangnya apa kalau gue datang kemari? Lah ini kan rumah saudara gue. Emang gue udah ada keperluan kalau gue datang kemari? Ada aja lu. Jawab Baba Maun Sewot. Ya elah Mbak, sabar ngapa? Lah saya pun cuma nanya. Begitu aja nyampe narik urat jawabnya. Ucap Pak Sadeli. Gue datang, gue mau makan nasi uduk buatan si Beda emaknya Doni. Dari semalam gua kepikiran mulu. Nih lagi ngidam kali gua ya, ungkap Baba Maun. Baba telat, tinggal lengkuas doang sama sendoknya. Mau Baba? Celetuk Doni. Bujuk. Lah emang lu kata gua rayap makanin sendok, suwe juga lu Don, sahut Baba Maun Sewot. Bohong Mbak, masih ada si Doni ngibul itu, ucap Pak Sadeli. Suwe banget lu Don, orang tua dibohongin. Buru dah ambilin gua nasi uduk, gua tunggu di mari. Pakai jengkol sama semut tahu aja, perintah Baba Maun pada Doni. Mendapati itu, Doni pun menyuruh Gembul untuk mengambil sarapan bagi Baba Maun. Namun Gembul menolak karena dia masih asyik menyantap makanannya, sedangkan Jumri sudah masuk ke dalam. Tayal, mau tak mau Doni sendirilah yang mengambil pesanan nasi uduk Baba Maun. Melihat itu, Pak Sadeli nampak cengengesan. Parah banget lu Bel, disuruh bos kagak mau, pecat lu nanti, ucap Pak Sadeli. Biarin aja Pak RT, lawang saya lagi makan, Bang Doni kan udah selesai. Lagian ini kan di rumah bukan di kafe. Jadi gak ada jabatan kalau di rumah, ucap Gembul berkelakar. Tak lama kemudian, Doni pun datang dengan pesanan Baba Maun. Di situ, Baba Maun nampak tersenyum dan langsung menyantap nasi uduknya dengan lahap. Pelan-pelan kali Mbak, baca bismillah dulu, terkelolodan aja berabe, ledek Doni. Ya elah lu, udah kayak bocah aja gue pakai diharu-haru segala mau makan, sahut Baba Maun. Sambil menyantap makanannya, Baba Maun pun berkata, Don, lu kan tahu ya masalah motor. Itu tuh motor Vario kosmetik gue rumahnya udah kagak enak. Gue mau ganti. Katanya sih yang bagus itu apa ya? Honda apa ya? Oh iya, Honda Pacific. Gue mau ganti Honda Pacific Don, ungkap Baba Maun. Mendengar ucapan dari pamannya, Doni hanya bisa menghela nafas. Namun tidak demikian dengan Pak Sadeli. Dia nampak bingung motor apa yang sedang dibicarakan oleh Baba Maun. Vario kosmetik, Honda Pacific. Aku baru denger gue Don. Emangnya ada ya? Tanya Pak Sadeli. Maksudnya Vario Matic. Nah kalau Honda Pacific itu Honda Civic kali maksud dia. Nah itu mah mobil Mbak. Lagian itu mah mobil anak muda. Kagak pantas banget Baba makanya, ujar Doni menjelaskan. Oh itu mobil. Lah gue mah taunya dari cucu gue. Katanya gue disuruh ganti motor pakai Honda Pacific. Gono kata dia. Jelas Baba Maun. Honda Civic Mbak, Honda Civic bukan Pacific. Buah salah denger, sentak Doni Sewot. Mbak, si Darmin
Masih di rumah babanya apa udah pulang ke rumah? Tanya pasar dulu. Balik dia masih Irma. Katanya rumahnya berantakan, kagak ada nempatin. Jawab Baba Maun. Ya, terus urusannya sama bininya bagaimana? Ah, kayaknya mah bininya udah hilang ditelan setan. Kagak ngerti gua. Jawab Baba Maun sewot. Buduk, sadis amat pakai dibilang segala ditelan sama setan. Sahut pasar deli. Ya lagian main hilang baik. Udah gitu tuh uang kontrakan dia ambil setahun, biarin aja, biar digondol sekalian sama setan belau. Dasar perempuan kagak tau diuntung. Hardik Baba Maun. Ya sabar Mbak, Baba jangan ikutan emosi. Tarang Baba longsor, celetuk Doni. Don, lu ya lama-lama gua stut juga lu. Dari tadi ngeledekin gua mulu. Ambilin gua minum gi, seret ini gua. Perintah Baba Maun pada Doni. Mendengar itu, Doni pun langsung menuruti perintah dari Baba Maun. Kembali, Pasar Deli berbisik pada Gembul. Bel, liatin itu, bos lu, nih pagi lagi jadi jongos. Biarin aja Pak RT, sekali-kali Bang Doni harus gituin. Lagian sama orang tua ngeledek mulu. Saut Gembul ikutan senang. Sementara itu, di kediaman Ajat di Garut, sore itu, nampak Ajat sedang berbincang intim bersama istrinya, Clara, di taman belakang rumahnya. Kursi goyang yang merupakan spot favorit mereka menjadi tempat yang sangat nyaman saat itu. Ajat menanyakan mengenai kondisi sang istri yang saat ini ikut dengannya tinggal di Garut. Sayang, emang gak apa-apa gitu kamu ninggalin kerjaan di Jakarta? Terus kita kan udah hampir sebulan tinggal di sini. Kamu betah nggak? Tanya Ajat. Nggak apa-apa sayang. Clara udah ngomong kok sama papa. Kalau Clara untuk sementara mau fokus ke keluarga dulu. Papa juga udah ngontrak tenaga profesional kok buat gantiin kerjaan Clara. Tapi Clara juga masih tetap bisa mantau kok dari jauh. Kan kita mau punya momongan, ya kan? Ucap Clara. Iya sayang. Tapi kamu betah nggak tinggal di sini? Tanya Ajat lagi. Selama ada kamu, aku pasti betah. Jawab Clara sambil tersenyum. Oh iya, katanya si Cecep mau nikah ya? Gimana tuh? Kamu bantu dia kan? Ya aku bantu atuh. Namanya juga anak buah. Malahan aku semua yang biayain. Si Cecep nggak punya tabungan, uangnya habis mulu. Wah, gimana sih? Kok bisa gitu? Tanya Clara penasaran. Iya, si Cecep itu kan anak laki satu-satunya. Adiknya semuanya perempuan, masih sekolah juga. Bapaknya kan cuma jadi petani. Jadi cuma dia yang bisa diandelin di keluarganya. Lagian bapaknya si Cecep itu masih sepupuan sama bapak. Ya jadi wajar kalau aku bantuin dia. Ungkap Ajat panjang lebar. Oh gitu, kirain buat apa uangnya? Kalau gitu kondisinya ya kamu harus bantu sayang. Oh ya, masih kurang nggak? Aku juga mau bantu dong. Soalnya si Cecep suka bawain aku uli. Enak deh ulinya. Wah, uli buatan Wak Imam mah gak ada yang ngalahin sayang. Emang paling enak. Tadi ada dibawain lagi sama Wak Ucim. Tuh ada di meja kalau kamu mau. Ucap Ajat sambil menunjuk ke arah ruang tengah. Oh gitu, asik. Kok aku gak tahu ya kalau Wak Ucim datang? Ya, tadi kamu lagi tidur. Aku gak mau gangguin kamu. Oh ya, bapak datang gak pas nanti si Cecep nikahan? Ya datang atuh. Kan bapak mamangnya pasti dia datang. Terus kamu gak ngundang papa sayang? Tanya Clara menanyakan apakah Ajat mengundang ayahnya Pak Setio. Ya enggak sayang, papa kan lagi di luar negeri. Lagian aku juga gak enak, papa kan sibuk. Ih, gak apa-apa dong sayang. Kalau papa gak datang, kan biar amplopnya yang datang. Ujar Clara bergurau pada sang suami. Kemudian tak lama berselang, Cecep muncul untuk melaporkan pada Ajat jika pakan ikan sudah mau habis. Assalamualaikum salam Cecep. Waalaikumsalam, jawab Ajat dan Clara bersamaan. Cecep mau ngasih tahu kalau parat ikan mau habis. Kayaknya mau besok harus pesan lagi. Oh iya Cep, kamu pesan aja. Oh iya, gimana persiapan ikan kamu? Udah beres belum? Tanya Ajat penasaran. Alhamdulillah udah jawab Cecep sambil mengangguk. Selamat ya Cep, semoga lancar semua persiapannya, ujar Clara memberikan selamat kepada Cecep. Ya teh, atur nuhun, jawab Cecep.
Sementara itu di malam harinya, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Pak Ocim dan Pak Dadang duduk berdampingan di bawah saung kecil di tengah sawah milik Pak Ocim. Malam itu terasa lembab. Angin pelan berembus membawa hawa dingin dari pegunungan sekitar. Lampu petromak yang digantung di tiang saung menjadi satu-satunya penerang memantulkan bayangan air yang mengalir perlahan di saluran irigasi. Malam itu, sawah mereka tidak kebagian jatah air. Sawah di kampung itu memang sawah irigasi. Air mengalir bergiliran sesuai jadwal. Karena tak ingin tanaman padi mereka kekurangan air, Pak Ocim dan Pak Dadang sepakat datang di tengah malam menunggu giliran sawah lain penuh agar airnya bisa dialihkan. Sambil menunggu, keduanya pun mengobrol untuk mengusir rasa kantuk. "Aduh, ini hama tikus lagi banyak lagi, Cim. Kamu udah beli racun belum?" tanya Pak Dadang. "Belum. Ntar aja lah habis si Cecep beres nikah," jawab Pak Ocim. "Cim, masih lama nggak sawahnya si Dasim penuh?" tanya Pak Dadang. "Sebentar lagi, Dang. Palingan 15 menit lagi," jawab Pak Ocim. Si Dasim mah enak. Lagi tidur pulas dia sekarang. Soalnya lagi dapat giliran." "Ya sama tuh. Kita juga kalau lagi dapat giliran nggak perlu malam-malam datang ke sawah. Udah syukurin aja tuh, Dang." Hening sebentar menyelimuti saung. Hanya suara air yang terdengar. Pak Dadang lalu melirik Pak Ocim dengan wajah penasaran. Cim, perasaan kamu teh gimana? Sebentar lagi mau dapat mantu. Ngomong-ngomong, orang mana calon mantu kamu?" tanya Pak Dadang penasaran. "Eta orang Cikaruk, anaknya Mang Iding," jawab Pak Ocim. "Mang Iding? Mang Iding yang punya warung gede di seberang jalan TA?" "Iya." "Waduh, enak kamu Macim. Rokok kamu mah bakalan aman. Punya besan Mang Diding mah, ya kan?" ujar Pak Dadang bergurau. "Ai, kamu nanaon, Nandang? Apa hubungannya besan sama dia sama rokok saya?" "Aneh kamu Macim. Mantu kamu pasti ngirimin kamu rokok mulu atuh." Atuh. Malu saya mah dikasih rokok mulu sama mantu. Mau ditaruh di mana muka saya?" ucap Pak Ocim sewot. Pak Dadang tertawa makin lebar. Kamu mah so pura-pura. Kalau kamu nggak mau mah kasih saya aja atuh rokoknya." Dasar kamu," kata Pak Ocim sambil menggeleng. "Belum juga anak saya nikah, kamu udah ngelantur kemana-mana." Tak lama kemudian, suara air di saluran berubah. Pak Ocim berdiri, kemudian mengintip ke arah sawah yang ada di sebelah. "Sudah penuh itu sawahnya si Dasim," katanya. "Ya ayo atuh kita buka salurannya." Keduanya berjalan menyusuri pematang, membuka pembatas agar air mengalir ke sawah milik Pak Ocim. Setelah sawahnya cukup terairi, mereka berdua kembali bekerja sama untuk mengalihkan air ke sawah milik Pak Dadang. Di bawah langit malam yang sunyi, dua orang petani itu saling membantu berbagi lelah dan tertawa kecil. Seperti air yang terus mengalir, sederhana namun penuh makna. Malam semakin larut, tetapi hati mereka terasa ringan. Sawah terairi dan pekerjaan pun telah selesai. Namun, setelah selesai, Pak Ocim mengajak Pak Dadang untuk kembali ke sawahnya agar bisa beristirahat sejenak. Setelah sampai di sana, Pak Dadang pun mengatakan sesuatu. "Cim, kenapa kita nggak ngobrolin di sawah saya aja tuh? Saya mah kalau ngobrol di sini suka merinding," ujar Pak Dadang. "Kamu Madang, udah tua masih aja penakut, takut sama setan. Atuh sama umur," sahut Pak Ocim. Lain gitu atuh Cim. Bener saya mah suka ngagibok kalau lama-lama di sini." "Udah jangan takut, kan ada saya tuh," ujar Pak Ocim mencoba menenangkan hati sahabatnya itu. Namun tanpa sengaja, saat ia sedang menyenteri sawahnya, pandangan Pak Ocim menangkap di salah satu sudut sawahnya yang terdapat lubang yang membuat air di sawahnya akan cepat habis. "Dang, tungguin di dieu.
Saya menutup lubang dulu, ujar Pak Kosim yang segera menghampiri. Saat sudah dekat, dia menyangka jika lubang itu adalah lubang belut yang menyedot air di sawahnya. Dengan cepat, ia segera menyangkul tanah sekitar untuk menutupi lubang itu. Anehnya, walaupun kecil, lubang itu cukup sulit untuk ditutup, dan karena merasa tak sabaran, akhirnya Pak Kosim langsung menyangkul tanah lebih dalam untuk menutupi lubang tersebut. Akhirnya, gundukan tanah yang cukup tinggi itu berhasil menutup lubang itu dan Pak Ocim pun kembali ke saungnya. "Habis ngapain kamu, Cim?" tanya Pak Dadang penasaran. "Nutup lubang belut," jawab Pak Ocim sambil menghela nafasnya. "Oh, nutup lubang belut aja lama banget." "Gak tahu dang, saya mah juga aneh. Pas saya uruk pakai tanah gak ketutup-tutup itu lubang. Bingung saya juga," ujar Pak Ocim ikut kebingungan. Namun di tengah obrolan itu tiba-tiba saja terdengar suara keras yang menghantam atap saung. Sontak keduanya pun langsung terkejut dan loncat dari duduknya. "Astagfirullahaladzim, naon eta Cim?" teriak Pak Dadang bertanya pada Pak Ocim. "Nyaho, gak tahu saya juga," jawab Pak Ocim dengan wajah yang tak kalah pucat. Suara itu terdengar sangat keras, seperti balok kayu besar yang jatuh menimpa saung tempat mereka berteduh. Namun anehnya, saat diperiksa, tak ada satupun benda yang menimpa saung tersebut. Keadaannya pun tampak baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. "Cim, iya mah mual salah. Ini pasti kerjaan jurik, Cim. Ayo ulang balik," ajak Pak Dadang pulang. Mendengar itu, Pak Ocim pun tak menolak ajakan tersebut karena sebenarnya dia sendiri pun merasa ketakutan. Pada akhirnya, keduanya pun segera meninggalkan area sawah milik Pak Ocim dan segera pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Pak Ocim langsung membersihkan diri dan bersiap untuk beristirahat. Namun, saat melirik ke arah jam di dinding, niat tidurnya pun tertunda. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi dan suara lantunan ayat suci mulai berkumandang dari masjid-masjid sekitar. Pak Ocim pun memutuskan untuk menunaikan sholat subuh terlebih dahulu sebelum akhirnya ia tidur. Meski begitu, kejadian tadi masih membekas di benaknya. Suara keras yang tak diketahui asal-usulnya itu terus saja menghantui pikirannya, membuat Pak Ocim tak henti-hentinya bertanya-tanya. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa di sawah tersebut, Pak Ocim pun jatuh sakit. Dia pun kini tak bisa lagi berangkat ke sawahnya. Mendapati itu, Cecep nampak khawatir karena selain mengenai kesehatan ayahnya, esok lusa Cecep akan melangsungkan pernikahannya. Begitu, Cecep pun sempat menanyakan perihal kondisi ayahnya. "Kunaon Pak? Bapak teh kenapa?" tanya Cecep lemas. "Nggak tahu Cep, badan bapak teh lemas banget sama menggigil dari semalam," jawab Pak Ocim. "Ya udah tuh ke dokter, jangan sampai pas nikahan Cecep bapak masih sakit." "Ya enggak tuh Cep, besok palingan juga bapak sembuh. Ini mah kayaknya cuma meriang aja." Ya udah, bapak jangan pergi ke sawah dulu, istirahat. Sekarang Cecep mau kerja dulu. Nanti minta anterin si Rudi ke dokter. Uangnya Cecep titipin sama ibu ya Pak, ujar Cecep disusul anggukan kepala dari Pak Ocim. Sementara itu, di kediaman Doni, nampak Gembul menyampaikan informasi pada Doni jika dirinya tak bisa ikut kondangan ke tempat Cecep karena di saat yang bersamaan kedua orang tua Eis datang dari kampung dan Gembul diminta oleh Eis untuk menemani calon mertuanya tersebut selama berada di Bekasi. Lalu Bulbul, ada-ada aja lu. Orang tuanya si Eis mau pakai kesini, pakai ditemenin segala. Lalu pun belum sah jadi menantunya, ujar Doni kecewa. Abang gak inget orang tuanya si Eis itu kan nitipin Eis sama saya bang, jadi saya harus tanggung jawab, saut Gembul. Kagak asik lu,
Belum nikah aja udah diatur-atur, bagaimana nanti udah nikah? Ntar kalau ada yang kesurupan susah minta diobatin sama lu dong. Ya kan? Itu masalah beda bang. Itu masalah darurat, masalah urgensi, prioritas tingkat tinggi. Selama saya bisa tolong, ya saya tetap nolongin tanpa terdengaling-aling bang. Nah, kalau ini kan cuma masalah nikahan, masalah sukacita bang. Ungkap Gembul. Ya elah sosokan lu, bahasa lu perak, pakai nyebut prioritas segala, bahasa lu ketinggian. Udah, kalau lu kagak ikut, gua ngajak Jumri aja. Kenapa abang gak ngajak Mbak Nani bang? Tanya Gembul. Jangan ngajarin, itu mah udah pasti. Dia juga gak bisa tapi ngomong aja lu, ujar Doni sewot. Beberapa hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu, Doni nampak bersiap untuk pergi kondangan ke tempat Cecep. Dengan setelan kemeja batik lengan panjang, celana bahan, dan sepatu berwarna hitam, Doni siap untuk berangkat. Tak lupa, Jumri dan Radol sudah menunggu sejak pagi. Keduanya nampak mengobrol sejenak sambil menunggu Doni keluar. Mas Jum, Bang Doni udah rapi? Tanya Radol. Kalau saya lihat sih tadi udah selesai mandi, sebentar lagi juga keluar Dol, jawab Jumri. Oh gitu. Oh iya, mahnya Bang Doni nggak jualan nasi uduk ya Mas Jum? Oh enggak, kalau hari Sabtu mahnya Bang Doni ada pengajian Dol. Oh gitu. Tadinya saya mau sarapan di sini, soalnya kan katanya nasi uduk buatan mahnya Bang Doni enak. Nggak jualan Dol. Oh iya, saya mau tanya Dol, kira-kira Garut itu jauh nggak Dol? Terus jalannya kelok-kelok gitu nggak Dol? Tanya Jumri tiba-tiba saja. Waduh, ya lumayan jauh Mas Jum. Emangnya kenapa ya? Anu Dol, saya itu orangnya gampang mabuk Dol kalau naik mobil. Kalau jalannya lurus-lurus aja sih aman. Waduh, siapin nanti mau aja kalau begitu Mas Jum. Sama jangan lupa sediakan tong plastik, takutnya jebol lagi di jalan. Waduh, ya Dol, nanti saya beli di jalanan deh, ucap Jumri. Namun tiba-tiba saja muncul Pasadeli dengan setelan nyentrik ya. Baju jas berwarna merah dengan peci merah menyala nampak melekat di tubuhnya. Waduh Pak RT, keren banget bajunya, kayak mau ke karnaval, ucap Jumri takjub. Iya dong Jom, lah kita kan mau kondangan ke Garut, pasti kagak bakalan ada yang nyamain baju gua nanti di sana, ujar Pasadeli ponga. Wah, kalau itu mah udah pasti Pak RT, di sana mah gak ada yang bakalan punya baju kayak Pak RT, saut Jumri. Di situ Jumri nampak terkesima, namun tidak demikian dengan Doni, karena saat ia keluar, Doni langsung berkomentar dengan pedas. Astagfirullah bang, abang apa-apaan sih? Lah kita mah mau kondangan ini bang, lah abang malah dandan udah kayak mandor tebu begitu, malu-maluin aja bang. Ya lo mah kagak ngerti Don, ini jas boba gua nih, udah lama kagak gua pakai. Ya berangkat ah, udah keburu kesiangan ini, tempatnya pan jauh, ucap Pasadeli cuek. Akhirnya keempatnya pun segera berangkat dan meluncur ke arah Garut. Di perjalanan, Pasadeli tak henti-hentinya mengoceh. Don, kita kagak nginepan ya? Taruh malamnya kita langsung cabut balik kan? Tanya Pasadeli. Ya tergantung bang, kalau capek ya kita nginep di tempatnya si Ajat, rumahnya Mang Ujang Kamran. Waduh lu bagaimana sih Don? Berubah-ubah aja. Lu bilang waktu itu katanya kagak nginep. Kan gua kagak bawa juga anti Don. Ya udah bang, tidur aja pakai jas merah abang itu. Ntar tidurnya ada pojokan, biar dijilatin kucing, disangka marus, ledek Doni. Sambar geledek lu. Udah kalau capek biar gua aja yang bawa mobil, saut Pasadeli. Dari belakang Radol langsung nyeletuk. Biar saya aja yang bawa deh bang. Oh udah Dol, tenang aja aman, gua cuma bercanda. Ntar malam kita langsung balik, gue juga kan besok ada urusan, saut Doni. Namun di tengah perjalanan itu, tiba-tiba saja Jumri merasa perutnya sangat mual. Dia pun langsung meminta Doni untuk menghentikan laju kendaraannya. Bang maaf bang, berhenti dulu bang, saya mau muntah bang. Iya Tanjung, lu jangan jackpot di dalam mobil lu, saut Doni panik. Seketika Doni langsung menghentikan mobilnya dan berhenti di sisi tol.
Jumri langsung keluar dan segera mengeluarkan semua isi perutnya. Setelahnya, Jumri nampak lemas, wajahnya sedikit pucat. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Lah Jum, mabokan lu ya? Kagak kotek mobil lu ya? Tanya Pak Sadli. Iya Pak RT, gak tahu nih Pak RT, jawab Jumri. Lu kayaknya bawa mobil kebangetan kencang kali Don. Anak orang sampai dikejar muntah begitu, ucap Pak Sadli. Lah, biar cepet nyampe bang. Lagian saya gak tahu kalau Jumri suka mabok. Jum, tuh ada anti mau di laci. Lu minum gidah, biar kagak mual-mual lagi perut lu, ucap Doni. Lagian lu juga sih Jum, kayaknya orang Jawa yang kagak kuat naik mobil cuma lu doang dah. Setahu gue orang Jawa mah kuat-kuat, ledek Pak Sadli. Idih, abang pakai segala-gala bawa suku, kagak nyambung. Kalau begitu orang Betawi yang tengil cuma abang doang, yang kondangan serba merah, udah kayak mandor tebu, ledek Doni. Ya elah Don, dari tadi gue dibilang kayak mandor tebu mulu. Emang mandor tebu pakai jas merah kayak gue gini apa? Saut Pak Sadli. Dibilangin gak percaya. Abang lihat aja di buku sejarah zaman Belanda, mandor tebu pakaiannya sama persis kayak yang abang pakai, ucap Doni tak mau kalah. Buku sejarah mana? Ya, palingan bisa-bisaan lu doang Don. Bilang aja lu cuma mau ngeledek gua, sahut Pak Sadli lagi. Mendengar itu semua, Radel nampak cengengesan di kursi belakang. Dia tak mengira jika perjalanan kala itu sungguhlah seru. Celotehan-celotehan dari Doni dan Pak Sadli tak henti-hentinya muncul, sehingga perjalanan kali itu cukup seru dan tidak membosankan. Tak terasa, rombongan Doni telah sampai di tempat tujuan. Terlihat janur kuning telah terpasang. Doni pun langsung memarkirkan mobilnya di samping rumah Ajat yang merupakan gudang miliknya yang kala itu dijadikan tempat resepsi pernikahan Cecep. Melihat kedatangan Doni, Ajat dan Clara pun langsung menyambutnya. Bang Doni, alhamdulillah, terima kasih bang sudah mau datang, ucap Ajat sambil tersenyum. Ya Ajat, sama-sama. Ngomong-ngomong, Mang Amran ada kagak? Tanya Doni. Oh bapak, ada. Dia mah udah 2 hari ada di sini. Kalau hajatan begini mah dia paling suka. Soalnya jadi ngumpul sama saudara-saudara. Ya udah tuh bang, yuk langsung makan aja bang Doni. Salaman sama pengantinnya mantar aja, ucap Ajat. Doni pun menuruti ucapan Ajat dan mengajak rombongannya untuk masuk dan menikmati hidangan yang disajikan. Setelah selesai makan, Doni mengajak semuanya untuk bersalaman dengan pengantin. Mereka pun nampak beriringan berjalan menuju ke atas panggung. Dari jauh, Cecep nampak tersenyum lebar melihat kedatangan Doni dan yang lain. Saat itu, sebelum bersalaman dengan Cecep, Doni terlebih dulu menyalami kedua orang tua Cecep yang duduk di sampingnya. Namun, ketika tangannya menjabat tangan Pak Ojim, sesuatu yang aneh pun terjadi. Wajah Pak Ojim yang semula tersenyum tiba-tiba berubah pucat dan menegang seketika. Itu pula ia menggeram, menggertakkan giginya, lalu berteriak keras-keras, kepalanya tertunduk, sementara genggamannya pada tangan Doni justru semakin kuat. Peristiwa tersebut sontak membuat suasana pernikahan itu berubah mencekam. Semua orang yang ada di sana terkejut melihat perubahan Pak Ojim yang terjadi begitu saja tiba-tiba, termasuk Cecep yang segera berusaha menenangkan ayahnya. Pak, bapak kunaon pak? Kenapa bapak? Tanya Cecep dengan nada cemas. Doni yang masih berada dalam genggaman Pak Ojim pun tampak kebingungan. Pak Ojim tak kunjung melepaskan tangannya, bahkan genggaman itu semakin lama semakin kuat hingga jelas terasa oleh Doni. Suasana pun semakin riuh. Para tamu mulai berkerumun dan beberapa orang langsung naik ke atas panggung untuk menenangkan Pak Ojim, termasuk Ajat. Mereka berusaha melepaskan genggaman Pak Ojim dari tangan Doni, namun aneh, Doni sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Ia pun tidak berusaha membalas atau menguatkan genggaman tersebut, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bereaksi.
Pak Ocim masih terdengar mengerang. Pak Sadli dan beberapa orang lain yang memegangi tubuhnya pun kewalahan dan tak mampu mengendalikan situasi. Hingga akhirnya Ujang Kamran muncul dan ikut membantu. Dia meminta beberapa orang untuk segera menyingkir agar memberikannya ruang. Sesaat kemudian Ujang Kamran menerawang sambil meletakkan telapak tangannya di dahi Pak Ocim. Seketika itu pula Pak Ocim langsung tenang, lalu tubuhnya melemas dan jatuh pingsan. Genggamannya pun terlepas. Doni merasa lega karena sebelumnya ia benar-benar kebingungan harus berbuat apa. Pak Ocim pun segera dibawa masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Ujang Kamran. Suasana yang semula ricuh kini mulai kembali tenang dan kondusif. Cecep tak henti-hentinya meminta maaf kepada Bang Doni atas kejadian yang baru saja terjadi. "Bang Doni, maafin bapak saya ya bang. Abang gak apa-apa kan?" tanya Cecep dengan wajah cemas. "Agak ngapa-ngapa Cep, tenang aja ya, santai," sahut Doni sambil berusaha menenangkan Cecep. Di dalam rumah, Ujang Kamran kembali menerawang untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saudaranya itu. Dari hasil penerawangannya, dia mendapati bahwa Pak Ocim telah kerasukan makhluk halus yang berwujud siluman ular. Siapa kamu? Kenapa kamu ngeganggu saudara saya?" tanya Ujang Kamran dengan suara tegas. "Dia telah mengusikku dan dia harus merasakan akibatnya," jawab siluman itu dengan desisan mengerikan. Ujang Kamran kemudian menanyakan apa yang membuat Pak Ocim sampai mengusik siluman ular tersebut. Siluman itu kemudian menjelaskan semuanya. Akhirnya diketahui bahwa lubang di sawah yang pernah ditutup Pak Ocim itu adalah pintu masuk ke kediaman siluman ular itu, sehingga membuat penghuninya murka. Sebenarnya siluman ular tersebut tak pernah berniat mengganggu manusia, bahkan ia justru membantu para petani dengan membasmi hama tikus yang merusak sawah. Ujang Kamran pun mengerti dan ia berjanji akan membuka kembali lubang yang sebelumnya ditutup oleh Pak Ocim. Setelah itu siluman ular tersebut keluar dari tubuh Pak Ocim perlahan namun pasti. Kondisi Pak Ocim pun berangsur-angsur membaik. Doni kemudian menghampiri Ujang Kamran untuk menanyakan kondisi Pak Ocim. "Assalamualaikum Bang Kamran, gimana bapaknya si Cecep? Kagak apa-apa dia?" tanya Doni dengan nada cemas. "Waalaikumsalam Bang Doni, alhamdulillah sudah baikan. Maaf ya, tadi dia sempat kerasukan, tapi mas sekarang semuanya udah beres," jawab Ujang Kamran sambil tersenyum. Setelah itu ia pun menjelaskan secara singkat kejadian yang sebenarnya pada Doni. Tak lama kemudian suasana pun kembali normal. Kegembiraan dan sukacita kembali menyelimuti acara resepsi pernikahan tersebut. Tawa dari para tamu kembali terdengar. Alunan musik pun mengalun meriah seakan-akan tak pernah terjadi peristiwa mencekam sebelumnya. Doni beserta rombongannya pun kembali bergabung dengan para tamu lainnya. Mereka ikut menikmati hidangan yang disajikan sembari berbincang ringan untuk menghilangkan sisa ketegangan yang masih terasa. Menjelang sore, Doni dan rombongan pun berpamitan kepada Ujang Kamran, Ajat, dan juga Clara sebagai tuan rumah. Tak lupa, Doni juga menyalami Cecep dan keluarganya seraya mengucapkan doa untuk kebahagiaan pasangan pengantin. "Hati-hati di jalannya bang. Sekali lagi terima kasih udah mau datang," ujar Cecep tulus. "Ya Cep, sama-sama. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Cep," balas Doni. Mobil mereka pun mulai melaju meninggalkan lokasi acara. Sepanjang perjalanan menuju kota Bekasi, suasana di dalam mobil terasa lebih tenang. Meski begitu, sesekali Doni terdiam sambil menatap ke arah Pak Sadli. "Oh iya bang ya, saya dari tadi romannya kagak ngeliat peci abang.
Sekarang abang malah kelihatan kayak anggota partai kagak pakai baju merah. Ledek Dodi mendengar itu. Pas Sadli nampak cemberut. Wadon, peci gue jatuh pas tadi megangin bapak-bapak yang surupan. Terus keinjek-injek. Ya rusak tuh peci. Udah kagak bisa pakai. Udah meletot-meletot. Mana blok banget sama tanah. Ya gue buang. Suwek ada ya. Gerup Pak Sadli disusul gelak tawa dari semua. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, Pak Sadli udah kayak mandor tebu dia ya kan, pakai baju merah, peci merah. Ya jelas kagak bakal ada yang nyamain di sana mah ya, kemanaan orang Garut yang teman pakai jas merah itu kayak pengantinnya dia. Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman, pernah ada tuh teman saya nikah itu pakai baju itu, bener ada. Itu acaranya di Bandung kalau nggak salah. Dia pakai jas merah, pecinya merah nggak lagi. Yang pasti pakai jas merah dan ada yang ngeletuk tuh. Udah kayak mandor tebu. Itu inget bahasa dari teman saya. Kali aja dia nonton, dia masih ketawa nih, cengengesan nih kalau denger nih. Orang kisahnya keren banget. Bagaimana? Oh tapi Gembul nggak ikut, yang ngeselin juga nih si Gembul nih. Kenapa nggak ikut ke ini, digantiin Jumeri? Mana mabokan lagi Jumeri ya kan? Si Gembul nggak bisa ikut karena orang tua Ois mau datang ke Bekasi, dan ya wajar sih, masih bisa dimaklumi lah. Dia nggak ikut bukan karena males sama Bang Doni, intinya memang karena harus menemani orang tua Ois selama ada di Bekasi. Tapi alhamdulillah walaupun tidak ada Gembul ketika ada kejadian kesurupan di sana, wah untungnya ada Ujang Kamran, Mang Kamran langsung dan nyelesain permasalahannya. Ternyata siluman ular itu marah karena yang pada malam harinya itu ketika Pak Ocim lagi ngairin sawah, dia nutup tuh lubang pintu masuk buat ular itu, siluman ular itu. Padahal katanya selama ini baik ya, udah bantu menghabisi hama tikus yang ada di sawah milik Pak Ocim. Luar biasa sekali kisahnya, tapi sayang ya Doni nggak nginep nih di Garut nih, padahal pengen ini ya lebih lama bersinggungan dengan Ujang Kamran karena pasti seru banget ya. Tapi keren pakai banget kisahnya. Seperti biasa Mas Dani SBR selalu konsisten ya mengirimkan kisah di setiap minggunya, dan semoga terus konsisten. Makasih ya Mas Dani SBR, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Iloh Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol hype jangan lupa diklik ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Iloh mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Iloh di channel Iloh Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.